Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter Kamila gimana kabarnya ya? Saya lihat semalam tuh kayaknya selesai jam 10 lebih ya. Live ya dok Jam ya? 11, Jam iya berjam 11 ya. 11. Oke, berarti Tadi saya pagi keluar live lebih lagi. dulu ya. Iya, saya Iya, lihat. Tadi pagi live lagi. iya, Luar iya. biasa ya. Terima kasih Ah, pertama-tama Dokter Kamila udah menyempatkan waktunya di tengah-tengah ya. kesibukannya untuk berbagi Ah, ilmu lah ya dan pengalaman ya kepada teman-teman hari ini ya, Dok. mm-mm, Nah, boleh. mungkin kalau misalnya kita boleh sedikit eh, apa ya mengenal HNH Skincare lebih dalam gitu Mm-mm, ya, Dok. Ini mm-mm. pemanasan dulu nih. Biasanya kalau Oke, orang dengan HNH Skincare ingetnya apa, Dok? konsultasi dokternya kali ya. Nah, iya. Itu bener banget karena di kolom chat udah ada yang ngomong nih, Dok. Dia bilang, Oh aku iya, kenal Dok Mil nih, sering edukasi soal skincare gitu. Luar oke. biasa ya. Oke. Emang berarti kalau misalnya lagi live, lagi sesi gitu ya di toko, memang kebanyakan orang datang dengan sebuah kondisi terus konsul dulu gitu ya, Dok ya? Mm-mm, betul. Jadi memang kita kalau misalkan dilihat base-base konten kita juga, kita tuh kontennya memang agak berbeda dari yang lain. Kita tuh yang pertama yang memberikan konten itu emang seorang dokter. Jadi semua Ya. yang kontennya konten-konten edukasi, kemudian walaupun ikut tren-tren ya, kadang-kadang joget-joget, tetap aja kasih edukasi-edukasi juga. Terus kemudian juga yang live stream juga dokter gitu. Jadi memang base-nya memang edukasi sih jalurnya gitu. Iya. Oke, jadi teman-teman yang mau dapetin produk yang bagus dan juga sekaligus edukasi terkait kondisi kulitnya masing-masing, boleh mampir ke H&A Skincare ya. Live-nya banyak banget sesinya, teman-teman nggak perlu khawatir ya. Oke, Dok, bagaimana sih cerita awal mula H&A Skincare ini dibangun gitu? Dokter Kamila sendiri mungkin belum banyak yang mungkin tahu Dokter Kamila sebagai founder H&A Skincare dan juga salah satu face of the brand gitulah ya. Tapi mungkin belum banyak yang tahu, emang Dokter Kamila ini ceritanya gimana sampai kepikiran mau bikin H&H Skincare, terus punya beberapa produk yang udah sangat melekat lah ya di kalangan fansnya H&H Skincare. Boleh mungkin ceritain, Dok? Boleh dong. Jadi sebenarnya saya belum banyak sharing sih di konten TikTok atau konten manapun ya karena saya sharing Eksklusif ya ini ya, Dok? edukasi sih eksklusif sih. Karena ini sebenarnya berkaitan saat waktu itu tuh situasionalnya saat COVID ya, saat COVID Hmm, karena saya nggak punya background bisnis juga gitu, eh, agak emosional sedikit juga gitu. Jadi saat COVID, saya kebetulan punya anak yang berkebutuhan khusus gitu. hmm. Jadi ketika itu suami melarang saya untuk bekerja lagi di rumah sakit gitu. Padahal saat itu saya tinggal satu tahap lagi tuh menjadi direktur di rumah sakit gitu. Wah, Dan saya lagi sekolah direktur gitu. Kalau saya lulus tinggal satu semester lagi, saya bisa menjadi direktur gitu. Tapi hmm, saya ya ini berkah sebenarnya ini berkah nurut suami ya. Akhirnya saya keluar dan berbekal. Sebenarnya saya udah punya pelatihan dan ilmu untuk skincare ini udah lama. Cuman masih belum pede. Tapi karena hmm. nggak bisa diem di rumah, akhirnya saya hubungin pabrik boleh deh customize gitu dengan kandungan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan kebetulan kodarullahnya saat itu pabrik saat COVID itu banyak ngasih diskon karena juga jarang ada orang yang mau bikin ya skincare saat COVID ya. Betul. Kita nekat aja dan kita juga lihat kebutuhannya saat itu. Kita ngeliat banyak banget orang di rumah malah banyak makan manis jadi jerawatan gitu loh, termasuk adiknya Betul. suami saat itu. Dan mereka bingung mau gimana, ke klinik nggak bisa, ke dokter nggak bisa, ya kan, ke dokter yang kalau kecuali udah parah banget tuh baru diterima gitu kan, kecuali kalau enggak ya nggak bisa ke rumah sakit gitu. Akhirnya berarti Benar. konsultasi online ini benar-benar diperlukan banget. Akhirnya saat Hmm. itu ya kita adalah eh,
Henha Skincare adalah layanan pertama yang membuka layanan konsultasi dokter online dan dokter pertamanya adalah saya gitu. Luar biasa. Oke, jadi sengaja nggak sengaja gitu ya terbangunnya Henha Sengaja nggak Skincare ya sengaja, berarti ya dok ya. betul, Oke, luar betul, biasa. Wah, niatnya udah ada plan gitu ya untuk karirnya, walaupun betul. agak di ini pivot dikit gitu ya, tapi Kok, alhamdulillah dapat apa ya istilahnya ya melahirkan sebuah anak baru yaitu Henha Skincare yang nggak kalah membanggakannya ya dok ya ternyata ya alhamdulillah, itu bahkan kita alhamdulillah. jauh di atas ekspektasi kita sih sekarang ini. Benar, 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 Alhamdulillah. benar. Ya luar biasa. Aku juga kaget sih waktu kemarin ikutan live. Luar apa ya? Kalau ibarat artis tuh fanbase-nya tuh udah solid gitu ya. Kalau aku lihat di kolom live-nya gitu. Bahkan banyak yang udah akrab dengan kru di belakang layarnya. Itu kan nggak gampang ya. Maksudnya orang akrab dengan hostnya aja udah syukur ya. Ini kemarin aku lihat di sesi live-nya udah ada yang kenal atau nyapa-nyapa sama kru yang di belakang. Berarti kan udah loyal gitu kan ya ibaratnya ya Alhamdulillah, teman-teman ya. iya, iya, iya. Alhamdulillah. Nah, Dok, ini kan spesifik sekali ya kalau kita ngomongin HNH Skincare dari namanya aja orang udah nggak perlu mikir ya HNH ya berarti fokusnya di industri skincare gitu kan ya Dok ya. Ya, Kalau kita tanya lagi apa keputusannya fokus di kategori ini kayaknya udah kejawab tadi ya Dok ya ya, gitu ya. Mungkin kita lebih fokus ke penasaran nih. Kalau teman-teman ngikutin media sosial atau berita akhir-akhir ini, em, industri skincare itu salah satu industri yang up and rising lah di Indonesia ya. Eh, dan Matre. apa ya, banyak banget lah ya narasi tentang industri skincare saat ini. Kalau menurut Dokter Kamila sendiri dan Haina Skincare, pasar beauty dan terlebih skincare lokal di Indonesia saat itu seperti apa sih dok? Jadi sebenarnya pasar beauty tuh dari dulu tuh kayaknya seksi kan. Jadi orang tuh kayak Betul. berlomba-lomba untuk masuk ke sini gitu tanpa paham ilmunya gitu kan. Jadi Hmm. karena itu seksi jadi orang berlomba-lomba untuk tanpa memahami keilmuannya. Prinsipnya bukan maksudnya bukan tanpa memahami keilmuan itu di sini tuh maksudnya harus dokter ya, bukan ya. Maksudnya tanpa memahami keilmuan itu memahami ingredients yang penting yang disodorkan itu misalkan kalau yang sekarang rame kan yang dibahas flexing gitu ya. Nggak harus itu, tapi Betul. mungkin di tempat hal lain nanti di 5 tahun lagi apalagi nanti yang dibahas. Intinya adalah fokus aja ke produk kita, highlight ingredientsnya apa, kelebihannya apa, itu yang disampaikan, jujur, fokus, ya udah gitu. Karena yang namanya pasar beauty ini karena seksi, kemudian bahan baku itu beda ya. Maksudnya kalau kalau kayak yang lain tuh lebih terukur ya menurut saya. Kalau skincare ini kan antara bahan baku jual tuh nggak terukur. Jadi orang tuh kadang ngejual Ya. dengan harga seenak-enak dan lain-lain gitu. Jadi orang tuh masih antara antara modal dan jual tuh gelap banget. Jadi banyak banget yang Hmm. masih berlomba-lomba mau masuk ke dunia ini gitu. Jadi karena seksi tadi jadi ya roller coaster. Ada yang nggak suka dan akhirnya ngomentarin ya gitulah. Jadi yang penting kalau kita sebagai kalau kalian nanti pengen masuk ke dunia ini, yang pertama kalian harus pahamin ilmunya, nggak harus dokter, tapi kalian terjun, ngerti ingredients, fokus. Yang kedua jualan dengan jujur. Insya Allah kalau jualan dengan jujur tuh nggak mungkin setahun ya sayang. Kita tuh punya HNH tuh Ya. 5 tahun. Nah 5 tahun pasti nanti kalian akan ngerti base-nya. Oh ini hasil dari jualan jujur gitu. Akan punya fanatik dari pembelinya gitu seperti itu Benar. sih. Jadi mau ada roller coaster Oke. kita jalan lurus aja Kak gitu kayak ya udah Ya. gitu sih. Oke. Berarti industri yang cukup menjanjikan, tapi juga Sangat eh, menjanjikan kalau saya betul, bilang. betul. Tapi banyak godaan ya berarti ya dok ya. Kalau saya Sangat bilang banyak ya, godaan gitu betul ya. karena kadang konten yang naik tuh bukan konten edukasi memang. Jadi kadang kita kan maunya Ya. ngikutin yang dimau netizen kan Betul, gitu. betul, betul, betul. Oh, Oke. Nah, ini ngomong-ngomong produk yang tampil di layar ya, Dok ya. Ini oke. saya iseng nih. Ini adalah 3 produk yang punya achievement-nya masing-masing nih. Aku nggak tahu nih Dokter Kamila nggak atau enggak ya. Tapi ini adalah 3 produk yang apa namanya dari segi penjualan itu salah 3 yang paling banyak. Terus reviewnya paling positif di toko Oh, gitu oke. ya. Per kemarin dong. Oh, Per oke. kemarin ya. Aku baru Ada ngasih ada Kak. cerita khusus nggak dok tentang 3 produk ini? Apa sih
ini tuh sesuatu yang bikin kaget atau memang expected karena kualitas dari produknya yang Oke, tampil saat ini nih? oke. Em, Kalau untuk terkait tiga produk ini, aku jelasin dari yang paling kanan dulu malah ya, yang Boleh, ungu dulu ya, yang bundling boleh. 3 moisturizer gel ya. Itu produk pertama yang aku bepomkan Kak, dan sampai sekarang masih jadi bestseller. Oh, keren. Berarti ada historinya ya teman-teman ya Sorry, nih. iya. Itu Milestone produk berarti ya. pertama kayak anak pertama yang I sampai see. sekarang masih jadi favorit. Jadi pelajarannya kalau kamu mau masuk dunia beauty, pastikan kalau kamu mau meluncurkan produk pertama tuh produk yang kamu benar-benar yakin betul gitu. Hmm. Gitu sih. Itu sampai sekarang masih jadi best seller itu. Kemudian karena mungkin kita udah pakai di Panthenol dari 5 tahun lalu, sedangkan di Panthenol Ya, baru rame-rame sekarang gitu. Oke. benar. Kemudian yang tengah itu adalah produk sister brandnya dari HNH yang namanya Signature I by see. Camilla versi premiumnya yang bagus untuk memperbaiki skin barrier, yang satu dipakai pagi dan satu dipakai malam, dan which is itu Hmm. hype banget Kak Ya. eh, di tahun ini karena banyak banget kebongkar krim abal-abal Mercury karena dia cepet banget memperbaiki skin barrier, jadi tiba-tiba penjualannya juga melonjak gila-gilaan gitu. Hmm. Kemudian yang paling kiri, yang untuk serum jerawat ini, karena dia untuk jerawat menurut orang-orang, karena HNH itu menawarkan solusi jerawat sekaligus ngatasin jerawat sekaligus bekasnya juga. Karena kalau pakai brand Hmm. lain tuh serum jerawat tuh jerawat aja. Tapi kalau di HNH Ah, ya, ya, ya. jerawat, bekasnya juga beres gitu. Kurang lebih seperti Oke. itu, Kak. Berarti ada ceritanya masing-masing dan Ada memang cerita iya, masing-masing. quality-nya ya berbanding lurus lah ya dengan performa produknya gitu ya dok ya. Gitu. Oke Betul. teman-teman. Wah tadi kita banyak punya punya banyak kata kunci ya. Ada jujur, kita harus confident sama produk kayak kita sendiri karena kalau kita nggak percaya diri gimana orang lain mau beli ya dok ya. Berarti kan gitu ya. Betul. Oke, terus yang ketiga tadi adalah solutif. Gimana Kalau produk kita bisa jadi solusi ya untuk kendala betul, atau mungkin kebutuhan pembeli ya, Dok ya. Menarik, betul. menarik, menarik. Nah, Dok, ini kan tadi kan sempat kesebut ya. Wah, ternyata H&H Skincare itu bukan kesuksesan semalam, teman-teman ya, tapi Benar. bertahun-tahun dan sesuatu yang hasil yang bisa dibanggakan kemudian dengan kerja keras dan juga kejujuran. Sejauh Betul. ini mengembangkan bisnis di TikTok Shop by Tokopedia gimana pengalamannya dok? Milestone apa nih yang dirasakan selama ini setelah mengembangkan bisnis di TikTok Shop by Tokopedia? Wah, itu tuh saya mulai live dari tahun 2021 kayaknya deh. Bulan-bulan Hmm, akhir tahun 2021 ya. Kayak saat itu tuh belum banyak tuh yang live ya. ya, Masih primitif ya ibaratnya zaman dulu tuh ya live-nya belum secanggih fitur-fiturnya kayak sekarang ya, belum ada fitur GIF apa-apa belum ya. Jadi pengalamannya luar biasa banget menurut saya ya. Karena teman-teman yang seller mungkin ada banyak kali ya Kak peserta yang seller ya di sini ya. iya, Eh, harusnya seller semua dok. Harusnya seller kan. Iya. Menurut saya justru yang paling bisa berkembang itu di TikTok sih kalau seller. Hmm, Karena di TikTok itu kita itu video kita itu kan gabung sama dia tuh gabung sama sosial media. Dia tuh bisa hmm, disebarkan kemana-mana gitu loh. hmm, Jadi bisa dari video keranjang kuning dan lain-lain gitu. Shopnya itu lebih atraktif gitu. Tapi kalau misalkan kayak di yang lain gitu tuh itu tuh bener-bener toko, jadi bener-bener base-nya pencarian kata kuncinya, jadi kamu harus mencari, kamu harus dikenal dulu ibaratnya, kamu harus famous dulu baru kamu bisa besar gitu. Tapi kalau di TikTok kamu tuh bukan siapa-siapa, kamu tuh bisa besar gitu, maksudnya itu kayak gitu. Dan saya sempat oke, bener pada tahun setahun atau 2 tahun lalu gitu ya Kak, saya sempat terpilih salah satu brand ya, beauty yang dinner sama CEO-nya TikTok, Mr. Shu. Dan alasan dia membuat TikTok, salah satunya alasannya itu katanya eh di TikTok kamu tuh kalau bukan siapa-siapa kamu bisa menjadi something gitu loh, bisa menjadi someone. Itulah kenapa dia tuh bikin TikTok, karena di platform lain kamu harus menjadi siapa-siapa dulu. Baru kamu tuh bisa sukses gitu. Dan itu relate banget buat UMKM kayak saya sih gitu. oke. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin masih merasa, aduh,
kok masih di sini aja ya, jangan patah semangat, karena tadi kata Dokter Kamila, siapa aja bisa jadi apapun ya di TikTok Shop by Tokopedia, termasuk bisa memperkenalkan produk dan juga tokonya lebih luas lagi dari banyaknya channel-channel ya, tadi kayak short video, ada live ya dok ya. Live. Kemudian Hmm, zaman dulu tuh kita harus endorsement kan, harus keluar biaya ya. ya, Sekarang tuh ada afiliator ya kan. ya Bahkan kalau betul. sekarang tuh kalau produknya kita famous, zaman dulu saya mau endorse orang ditolak ya kan, brandnya nggak Hmm, terkenal gitu kan. hmm. Sekarang kita alhamdulillah malah yang dikontak sama followers-followers gede untuk diajak collab gitu Oh kan. iya, Jadi iya, iya. maksudnya banyak banget fitur-fitur dari TikTok yang Hmm. bisa kita applicable yang ramah banget sama UMKM kayak kita sih. Oke, jadi teman-teman tetap semangat ya. Nah, dok, Mm, ini kan kita mumpung ini udah 2 minggu ya, Ramadannya dua betul. minggu. Tapi kalau kita ngomongin kampanye atau campaign Ramadan yang serunya kan kurang lebih udah jalan 3 minggu ya, karena mulai akhir Februari kan ya dok ya. Nah, Ya, betul. momen Ramadan bagi Hainha Skincare tuh seperti apa? Dan mungkin dari perspektif seorang seller dan brand owner, momen Ramadan di Indonesia itu seperti apa sih, dok? Ramadan itu kalau buat kita itu momen gaspolnya ya biasanya. Momen gaspol ya? Iya. Jadi kalau Oke. Ramadan tuh momen gaspol. Karena memang di Ramadan itu biasanya kita memaksimalkan penjualan, memaksimalkan kolaborasi. Karena biasanya gimana ya, daya beli itu lebih tinggi juga di Ramadan gitu. Yang kita lihat biasanya. Makanya dari AM atau account manager, sorry Kak, dari account manager di TikToknya masing-masing juga kan punya target-target tersendiri. Makanya kita biasanya udah starting juga dari tanggal 24 tuh. Nah, kita juga udah menyusun strategi biasanya. Yang pertama, kita tuh harus launching new product di Ramadan. Spesial Ramadan kita Hmm. harus launch produk. Kalau HNH sendiri, teman-teman, kita udah siapkan 2 sampai 3 launching new product gitu. Kalau skincare biasanya kan package ya. Karena kalau paket Ya. itu biasa disukai dibandingkan satuan gitu. Jadi kita udah siapkan satu paket biasanya new launching spesial di Ramadan gitu. Terus nanti yang sisanya produk sendiri-sendiri. Dan biasanya kita keluarkan bertahap di awal Ramadan, kemudian nanti di pertengahan dan nantinya di kalau THR udah turun gitu. Karena biasanya Hmm. kita harus ada sesuatu yang baru terus gitu. Kemudian Oke. memang bukan new package, kita harus bikin parcel atau hampers tuh. Bener, bener, bener ya. Bundling, new bundling gitu lah, new bundling gitu karena apa ya, karena eh, orang harus mencari sesuatu yang baru gitu, karena gimana Hmm. toko-toko lain memberi sesuatu yang baru, kitanya monoton aja orang lari gitu kan. Terus kemudian kasih gift gitu, kasih gift tuh maksudnya kasih gift tentunya jangan yang gambling ya, karena kan kalau gambling kan kita kena violation, pelanggaran ya. Kasih yang memang Betul. masuk gitu, maksudnya semua yang pembelian ini misalkan free-nya yang relate, tapi free-nya harus yang relate terkait dengan eh, momen Ramadan, misalkan free Hmm. hijab, kalau Hana kemarin tuh free hijab, terus free Iya, iya. kurma gitu, terus kalau ibu-ibu tuh suka minyak, free minyak gitu, jadi Iya. kita kasih free-free yang memang relate dengan momen Ramadan ini, kayak gitu sih gitu Kak. Oke. Keren, Jadi keren. konsisten Teman-teman, kok kolaborasi. iya, betul. Kalau kita dengerin tadi ya, Dokter Kamila ngejelasin, kalau yang aku tangkap ya, Haida Skincare nih do the research gitu ya. Maksudnya tahu gitu, oh, kalau misalnya Ramadan, apa aja nih yang relevan buat pasarnya. Oke, ada bundling, orang-orang biasanya bagi-bagi parcel gitu kan ya teman-teman ya tadi ya. Terus kalau mau kasih gift, momennya tuh apa nih yang tepat nih. Sampai dia tahu ibu-ibu tuh suka minyak gitu ya, daripada kasih gift-gift yang fancy, minyak lebih kemakan gitu ya, biar lebih menggiurkan gitu buat ibu-ibu ya teman-teman ya. Luar biasa. Oh, Jadi mungkin yang bisa kita pelajari, tadi ada yang nanya, Kak, ceritain dong membangun bisnis seperti apa. Kalau yang aku tangkap ya, nah, skincare sangat kuat ya, melakukan planningnya, perencanaan rilis produknya, dan didasari dengan riset ya. Ada betul. alasannya gitu minimal teman-teman kenapa ngelakuin sesuatu. Luar biasa ya. Teman-teman, ini banyak banget yang penasaran nih. Eh, Dokter Kamila ya, banyak banget yang bertanya. Teman-teman kalau tanya boleh di kolom Q&A, biar nggak ketimbun chatnya.
Ada yang tanya ceritain proses bangun tokonya sampai jadi mall, nanti kita bahas ya. Kita lanjut dulu nih sesinya teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, kalau kita ngomongin Ramadan, nggak afdol kalau nggak ngomongin pencapaian Haina Skincare di Ramadan 2025. Terutama kemarin di Momen Puncak 33. Aku dengar luar biasa ya pencapaiannya ya. Dok, mungkin boleh di-share biar teman-teman makin semangat. 33 kemarin seperti apa pengalaman Haina Skincare terkait performa bisnisnya? Oke. Saya bersyukur gitu ya. Tunggu, Saya tunggu, mundur. terus sorry Kak, suaranya ada ya. Saya bersyukur di 3.3 kemarin, Alhamdulillah HNH menjadi top penjualan brand lokal ya di momen Ramadan gitu. Sedangkan Ramadan kan Wih, kita sikut-sikutan banget ya Kak, tapi Alhamdulillah ya, HNH berhasil mempertahankan prestasinya di tanggal kembar. Walaupun Ramadan kita tetap bisa berhasil menjadi top ini ya, top brand lokal gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, ya. itu sih Kak pencapaian kita sih Kak yang menurut saya Iya. membanggakan sih Kak gitu. Betul. Iya, aku dengar tuh teman-teman, H&H Skincare itu top 5-nya di kategori FMCG dan top 3-nya ya, itu di local seller beauty, teman-teman ya. Local beauty seller, sampai kebalik tuh aku ngomong ya. Itu nggak gampang ya teman-teman, sikut-sikutan masuknya Dok Mil tadi tuh bukan sikut-sikutan yang gimana ya, lebih ke arah fair competition, tapi sekompetitif itu gitu ya, teman-teman jangan salah paham nih gitu ya. Jadi luar biasa ya kegigihannya. Dan semoga nanti ke depannya kalau banyak teman-teman FMC juga di sini dan terlebih apa ya produk spesifiknya skincare bisa menyusul HNH untuk sukses juga nih di platform TikTok Shop by Tokopedia teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat GIF ya sebelah kiri ini menarik sekali ya. Dok ya, aku pas ngelihat VT ini takjub banget ya. Kayak pertama ya, kru production live-nya ini kompak banget. Terus yang kedua, ini salah satu momen di mana salah satu produknya HNH itu sold out ya. Betul ya dok ya? Ya, betul. Oke. Boleh diceritain nggak dok cerita di balik CVT ini dulu, baru nanti kita coba tanya. Ini teman-teman kan banyak yang nanya ya, resep rahasianya HNH Skincare apa sih untuk menarik jualan yang berlimpah di Ramadan? Oke. Jadi yang videonya dulu ya dijelasin. Boleh. Jadi itu kita lagi collab sama Richie ya. Richie tuh Ya. ceritanya waktu itu lagi belajar live nih. Terus dia ngajakin, Ah, ayo dong dok, collab sama aku gitu. Oh iya boleh aja gitu. Kalau waktunya kosong saya tuh oke aja gitu. Oke hmm. oke boleh Richie gitu. Kemudian dia tuh kaget tiba-tiba oh produk HNH cepet banget habisnya gitu. Karena eh dia bilang ini live baru pertama perasaan tanpa gimmick-gimmick karena yang pertama memang kita kalau stok tuh untuk live stream collab tuh kita ada stok yang memang kita udah siapkan gitu karena kita udah bikin Hmm. plan strategik gitu ya maksudnya pertama kalau untuk kolaborasi HNH memang tidak mencari keuntungan jadi kita mencari new buyer Kak kita mencari pembeli Ya. jadi kita memang harganya mau membelalak, mau kaget gitu. Jadi memang kita mau bikin kaget. Jadi kalau orang yang new buyer harapannya pasti beli. Kalau ya ada pembeli HNH lain ya pasti kaget lihat harga itu. Jadi akan spam komen Hmm. gila murah banget, murah banget, murah banget gitu loh. Jadi Hmm. akan jadi terinfluence bahwa itu memang murah banget gitu. Nah, terus yang kedua memang kita isi stok ya kita memang misalkan stok dari budgeting itu kan sebenarnya budget marketing ya Kak collab itu kan Ya. marketing gitu 1.000 ya udah 1.000 gitu jadi ketika habis habis dan dia kaget gitu karena memang nggak gimmick kita tuh stoknya 1.000 dan kalau biasanya kan gimmick bisa tambah lagi kita tuh nggak ganti etalase jadi dia tuh kayak hah 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 gitu sih ya Oke. kaget gitu Iya, 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 iya. kayak gitu Menarik sih sekali Kak. ya. Kelihatan banget sih kagetnya ya. Mungkin kayak shocknya gak ngapa-ngapain udah langsung habis gitu ya. Gimana ngapa-ngapain gitu ya dok ya. Ya mungkin ya kaget gitu sih ya. Oke. Dok, boleh dok, di-share nih mumpung Oke. Ramadannya 2 minggu lagi. Terus kan kita tadi sempat share di awal ya, bahwa momen Ramadan Lebaran tuh bisa dioptimalkan sampai H+2 Lebarannya. Boleh dong dok, spill sedikit resep rahasia HNH Skincare Jadi tadi untuk saya jualannya. Oke,
Oke, jadi tadi kan saya bilang kita harus udah kalau kita HNH memang udah tim udah susun strategik Hmm, untuk persiapan dari memang karena kita udah dapet campaign, dapet target dari awal Ramadan yaitu tanggal 24 ya. Jadi tapi tenang aja kalau memang kalian untungnya itu webinar ini tuh belum sampai akhir Ramadan banget nih. Masih ada satu ya, sesi lagi menurut saya yang bisa dimanfaatkan di Ramadan ini yaitu momentum THR. Jadi momentum THR ini kan THR pemerintah tuh akan cair kurang lebih tanggal 20-an. Jadi masih ada campaign THR yang bisa kalian manfaatkan para seller. Jadi kalian masih bisa susun strategi kurang lebih 5 sampai 7 hari kan untuk menyusun strategi bikin banding-banding yang menarik, berikan THR. THR tuh nggak mesti uang, bisa kalian beri gift-gift yang menarik yang jelas kalau kalian memberikan gift jangan meningkatkan harga jual dari produk. Jadi customer kalian tuh benar-benar menilai bahwa gift yang kalian berikan itu memang gift, bukan udah ditambah gift jadi harganya naik. Karena banyak banget yang melakukan itu ya jadinya kira nggak muter, jadi terbaca oh harga giftnya segini nih kayak gitu. Itu yang jadinya jadi menurut saya bikin flop, bikin turun gitu. Nah, niatkan emang giftnya itu untuk berbagi, kurangi keuntungan kalian kan niatnya Ramadan tuh berbagi, tapi kita kan untuk meningkatkan quantity gitu. Terus yang benar. kedua, nanti persiapan dari strategi untuk yang tadi saya udah share di awal. Yang pertama adalah bikin bundling-bundling baru, siapkan new product, kemudian kolaborasi, itu bikin new bundling juga untuk persiapan Ramadan tahun depan. Karena kan Ramadan nggak cuma di tahun ini, Ramadan tuh ada di Ya, setiap. betul. Nah, gitu. Jadi tetap semangat aja. Karena waktu tuh berasa cepet banget kok. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayak, aduh Kak, kayak tim aku nggak punya tim yang bisa sesat-set itu. Jadi kalau punya plan sekarang, kejadian nggak ya dalam seminggu gitu ya, nggak perlu khawatir karena Ramadan itu kan tahun depan ada lagi. Ada Ya, lagi. jadi benar. Jadi teman-teman em, apa namanya simpan aja strateginya, pembelajarannya. Nanti tahun depan bisa lebih colong start lah ya, kasarnya ya, Dokter Tolong Kamila ya. start. Betul. Gitu. Oke. Sip, itu tadi ya teman-teman ya resep rahasianya ya. Jadi banyak banget nih yang harus dioptimasi nih. Oke, nah ini menu utamanya salah satunya ya. Eh, Dok, ini kan Hayanan Skincare di awal udah disebutin ya. Salah satu brand lokal yang emang dikenal gile top creator yang collabnya ibaratnya nggak kaleng-kaleng gitu ya dok ya. Apa sih rahasianya dok? Tipsnya tuh apa buat teman-teman yang mungkin mau mulai berkolaborasi dengan creator atau affiliate juga tuh apa nih? Gimana caranya memulainya tuh seperti apa nih, Dok? Berarti kan kalau asumsi saya ya, asumsi saya ini kan Hmm. para seller yang nonton webinar, berarti harusnya sellernya udah pada percaya diri dong bikin konten gitu Ya. kan, ya dong. Berarti kalau misalkan sellernya bikin konten, sellernya harus sudah punya mental nih. Kita udah mulai ngeliat nih siapa live-live orang yang menurut kalian potensial. Nah, kalau udah kayak gitu, ya udah. Kalau kalau kita jujur ya, saya tuh nggak punya tips Kak. Saya jujur ya Kak, kalau untuk collab tuh saya nggak punya tips karena alhamdulillah sejauh ini HMH tuh dikontak, kita dikontak untuk diajak collab gitu. Dulu kita yang ngontak, kita ditolak mulu pas kita masih kecil Kak. Kita ditolak mulu pas kita masih kecil dan ditolak itu kenyang buat kita Kak. Jadi saya tuh Hmm. merasa gini, oh sekarang di tahap sekarang saya gini, oh intinya ada gula ada semut teman-teman. Kalau kalian itu berprestasi, kalian tuh bersinar, kalian tuh akan dikerubutin nih sama Laron gitu ya. Jadi Hmm. sekarang kalian tuh bersinar, fokus kembangin produk kalian, fokus berprestasi. Nanti kok kreator-kreator besar itu akan melirik produk kalian. Nah, tapi kalian juga bukan nggak mungkin tidak berkolaborasi, enggak. Bisa berkolaborasi, nggak bisa. Kan afiliator juga ada juga yang kecil-kecil, nggak harus top juga. Benar, Kerjasama benar. dulu dari yang kecil-kecil gitu. Dari yang kecil-kecil kalian lihat, yuk mulai kalian kalau yang seller yang udah mulai percaya diri, bisa buat videonya menampilkan muka. Nanti saya ke sana mau nggak? Karena prinsipnya kalau collab pas live atau apa, itu bisa naikin dari penonton gitu. Jadi Hmm. bisa menaikkan dari views, akhirnya nanti harapannya GMV-nya juga jadi meningkat seperti itu. Iya. Oke, berarti jangan takut untuk mulai dulu gitu ya, Jangan walaupun takut mungkin untuk mulai, iya. jangan takut untuk mengurangi keuntungan. Karena kan kadang awal-awal tuh terlalu perhitungan tuh.
Aduh Hmm. nanti kalau aku collab, maka aku harus ngasih komisi nih sekian persen gitu kan. Nah itu udah terlalu dipikirkan tuh di awal tuh gitu. Jadi aku Ya, ya nggak takut melangkah terus gitu. betul. Pokoknya kalau udah percaya diri, gas ya teman-teman ya. Kalau nggak mulai, kita nggak tahu ya dampaknya seperti apa ke depannya teman-teman. Oke, terima kasih Dok Mil untuk tipsnya ya terkait kolaborasi dengan affiliate dan juga creator. Nah, kalau promosi sendiri ini, terlepas dari kolaborasi dengan creator atau affiliate gitu ya, fitur promosi apa sih Dok yang jadi andalannya HNH selama ini di TikTok Shop by Tokopedia? Dan kenapa mungkin? Kita selalu menggunakan fitur promosi ads sih Kak, TikTok ads Ads ya. ya? Karena menurut kita, kenapa? Karena menurut kita TikTok ads tuh yang paling eh, apa ya? Datanya tuh paling terbaca ya kayak kita Hmm, ROAS-nya berapa, ROAS tuh return of spending ya teman-teman. Jadi ya. kayak kalian tuh mengeluarkan berapa, kalian bisa kembali berapa. Jadi kalian misalkan keluar 1.000, kalian bisa kembali misalkan 5.000. Oh berarti kalian bisa kembali 5 kali lipat kayak gitu. Jadi bisa terbaca. Kenapa? Karena saya prefer itu dibandingkan endorsement. Walaupun dari manajer-manajer TikTok biasa suka menyarankan, ayo dong HNH diperkaya lagi endorsementnya. Karena, why? Karena menurut saya kalau endorsement kadang kita suka nggak terbaca, Kak. Kadang kita suka nggak Ya. terbaca kayak eh, saya bayar endorse 50 juta atau 20 juta atau berapalah angkanya gitu. Itu menjadi penjualan tuh ke berapa itu tidak terbaca gitu. Jadi kalau yang Hmm, kita gunakan, yang kita pasti lakukan adalah biasanya selalu itu adalah ads kayak gitu sih Kak. hmm. Tapi kalau misalnya Oke. kita bikin campaign, kita launching produk baru, kadang memang suka ada endorsement, tapi itu sifatnya hanya awareness. Jadi kayak kita nggak berharap kembali dari situ karena susah mengukurnya gitu. Oke, jadi ads ya salah satunya ya teman-teman ya. Ads. Fitur andalan dari HNH Skincare tuh. Udah di-spill tuh sama Dokter Kamila tuh. Oke. Semua pakai Nah, ads. kalau ngomongin pencapaian gitu ya, Dok. Wah, ini nggak selesai-selesai nih webinarnya HNH Skincare. Pencapaiannya luar biasa ya. Terutama di momen Ramadan tahun ini. Kalau tantangan terbesar HNH Skincare apa nih selama berjual di Ramadan 2025 nih? Dan mungkin tips kalau teman-teman mengalami tantangan yang serupa, menghadapinya gimana, dong? Tantangan terbesar ya, tantangan Iya, terbesar. atau nggak ada tantangannya nih, dok? Lancar terus. Tantangan terbesar jujur ya Kak. Iya, Tantangan terbesar itu kalau kan kita kan saya kan tim HNH itu kan live setiap hari ya. Ibu-ibu iya. misalkan makin hari terus murah-murah terus. Hmm, Sedangkan kadang tuh biaya layanan TikTok naik ya kan. Terus per Ramadan juga kan ada biaya PO iya. biaya PO 3% juga gitu. Jadi ada biaya-biaya yang meningkat terus kemudian dari customer juga mintanya makin murah gitu kan. Terus kadang juga penjualan juga stagnan kadang karena kita sedangkan kita tuh harus targetnya sekian gitu kan dikejar terus nih sama AM -nya. Ayo dong targetnya nih masih jauh dari target. Aduh, sedangkan ini nggak muter kita paksakan via iklan juga iklannya rugi gitu kan. Nah ya tantangan terbesarnya kalau menurut saya itu sih selama berjualan di Ramadan karena Ramadan ini semua juga berjualan gila-gilaan gitu. Ya solusinya tapi balik lagi ke solusi setiap tantangan kita harus berehat sejenak. Kalau saya kalau udah lagi berlari kita berhenti dulu, kita berpikir lagi solusinya, pikirkan solusinya apa, be kreatif, cari kreatif. Yuk, apa yang nggak ada di tempat lain? Yuk kita pikir, pikir, pikir. Bikin, misalkan setiap pembelian ini kita kasih minyak tadi, kita kasih hijab, kita kasih ini. Jangan cuma satu hadiah, orang bosen, kita kasih ganti-ganti gitu. Jadi ya kita kasih yang menarik lagi, kita kasih yang menarik lagi gitu sih Kak, kurang lebih. Oke, jadi em, apa namanya kalau kita ngomongin biaya gitu ya, kadang memang ada beberapa hal yang tidak ada di perencanaan kita tapi terjadi gitu. Tapi yang dibutuhkan adalah gimana caranya kita bounce back dari situ ya, Dok ya berarti ya. Gimana caranya kita putar otak nih. Oke, harus gimana nih gitu ya untuk apa namanya cari jalan tengahnya gitu teman-teman ya. Itu salah satu tantangan dari Hand Skincare teman-teman. Tuh. Nah, ini tadi udah dijawab teman-teman.
Sekarang nih, teman-teman pasti penasaran ya. Kalau tadi kan di-share gitu, oh Haina Skincare lagi bagi-bagi hijab kurma sama minyak gitu ya. Khusus Ya. peserta webinar pada siang hari ini, Dok. Boleh dibagi-bagiin tips pamungkasnya, Dok, untuk berjualan di Ramadan. Mungkin dari semua yang kita udah bahas, apa sih poin-poin gitu ya, yang mungkin bisa dibawa pulang oleh teman-teman yang hadir hari ini, dan diaplikasikan gitu ya ke tokonya dan jualannya selama Ramadan dan mungkin terlepas dari Ramadan 2025 deh gitu. Oke. Tips pamungkas ini saya bagi buat kalian yang join live di saya aja ya. Join webinar aja ya. Yang pertama, kalau ada yang beauty nih. Kalau ada yang beauty, live lah di jam habis tarawih. Itu adalah best waktu terbaik menurut saya. Ya, saya udah coba di habis waktu-waktu pertama, tentukan waktu terbaik live streaming. Kalau untuk live streaming. Yang kedua, naikkan video keranjang kuning. Ya, naikkan kuantiti video keranjang kuning karena Ramadan itu banyak waktu orang untuk rehat dan nonton video tuh lebih banyak karena kan puasa gitu ya. Nah, terus kemudian kalau beauty tadi habis tarawih ya. Kalau baju mungkin fashion beda lagi waktu-waktunya gitu. Bisa ngobrol sama yang fashion. Kemudian yang ketiga tadi eh, buat etalase baru atau banding-banding baru. Kalau nggak kekejar, nggak keburu buat etalase baru atau produk new baru, buat banding-banding baru. Banding-banding baru free gift baru gitu ya, atau hampers baru gitu. Yang keempat, untuk meningkatkan traffic, bikin promo-promo yang tidak masuk akal. Misalkan bikin tantangan ke netizen. Sekarang yang lagi rame bikin tantangan nih. Nanti kalau Hmm, TK sekian ada harga 1.000. Kalau ini ada ada gitu gitulah kurang lebih ya, seperti itu empat strategi yang saya lakukan dan selama ini sejauh ini works gitu Kak. ya. Jadi ada 4 ya teman-teman ya. Oh tadi udah di spill itu tadi mahal banget loh. Yang pertama loh teman-teman ya itu kan ada A/B testing trialnya HNA Skincare di spill di sini ya, jam habis taraweh buat teman-teman skincare Ya, beauty beauty boleh malam ini dicoba ya malam teman-teman ini ya dicoba. langsung ya. Oke, nah Dok, ini aku dengar HNA Skincare juga akan ada event ya. Boleh diperkenalkan eventnya dan mungkin teman-teman yang mau join hari ini biar bisa tahu nih akan ada apa aja di kegiatannya. Masih di mute Dok, Dok Mil. Jadi aku sedikit kenalin. Jadi di Ramadan ini aku akan bikin satu kali event Mega Showcase. Mega Showcase itu event yang 24 jam live stream. Mungkin kalian nanti boleh nonton, boleh pelajarin untuk membuat satu kali event Mega Showcase ini gimana sih gitu ya. Biasanya kita akan buat sampai 20 sampai 30 video untuk mengarahkan kepada Mega Showcase gitu ya, memberitahu di event itu, mengingatkan lagi di event itu, mengingatkan lagi. Jadi aku akan mengajak kalian, mungkin kalian yang belum berkenalan tentang HNA Skincare atau yang mencari skincare dengan layanan kualitas dokter gitu ya. Kemudian kita menyediakan layanan konsultasi dokter juga dengan kandungan premium, konsultasi dokter. Boleh banget join ke event kita tanggal 21 dengan bertabur promo, bertabur THR tanggal 21 Maret. Catat ingat-ingat di akun aku dan juga boleh follow akunnya HNH juga untuk mempelajari dan semoga kalian bisa lebih sukses dibandingkan HNH. Amin. Amin ya. Jadi teman-teman boleh nih nanti di ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi ya, tanggal 21 Maret ya. Dan kalau ada barang yang cocok, boleh sekalian di check out ya dok ya berarti ya. Ya dong, Oke. check out dong. Iya, oke. Sip. Nah, teman-teman, ya, tadi udah dengar kesuksesannya HNH di momen puncak 33, ya, itu promonya kedua. Kita tanggal 21, ya, itu mungkin salah satu alasan juga nih HNH Skincare ada Mega Showcase, karena itu promo puncak ketiga, spesial THR. Teman-teman juga harus melakukan sesuatu ya dengan hari itu ya, teman-teman ya, jangan dibiarkan begitu saja. Terus nanti ada tanggal 25 Maret, promo puncak keempat, hari gajian, ya, atau PD, dan hari terakhir kampanye teman-teman ya.
Jangan lupa untuk mengoptimalkan jualannya di TikTok Shop by Tokopedia selama momen Ramadan ini. Tadi juga Doknil juga sempat menyebutkan ya, live short video, ShopTab ya. Berarti ShopTab itu produksinya sendiri harus pengaturannya bagus. Itu jangan lupa ya teman-teman ya. Dan ini boleh di screenshot ya kalau tadi Doknil dan HNH udah nge-spill resep rahasianya, ini aku gantian biar adil. Nge-spill juga. Ini teman-teman boleh screenshot. Jadi teman-teman, ini adalah 3 langkah untuk sukses di Ramadan Extra Seru. Ya, ini sebenarnya sebagian besar juga udah disebutkan oleh Dokmil juga dan ANH Skincare juga. Berarti legit valid ya, teman-teman ya tips ini ya. Jangan lupa untuk pastikan stok teman-teman itu cukup. Jangan sampai out of stock. Ya, nanti rugi. Ada orang mau beli, teman-teman stoknya habis. Tadi Dokmil berkali-kali ngomongin teman-teman live ya. Memang betul, teman-teman lakukan live setiap hari kalau bisa dengan durasi yang lebih panjang dan jangan lupa juga frekuensi postingan short videonya ditambahin. Tadi Dokmil juga nyebutin, video keranjang kuningnya teman-teman tambahin gitu ya. Kalau bingung ditambahin seberapa banyak, Kak? Boleh apa namanya? Benchmarknya itu dari 12-12 kemarin. Ya, kalau bisa 3 kali lipatnya 12-12. Plus jangan lupa kasih hashtag Ramadan Ekstra Seru. Terakhir teman-teman jangan lupa untuk terus ya mengaktifkan mengoptimalkan jualannya di Ramadan Ekstra Seru dan mengikuti program-program seller yang ada seperti Extra Boost Program atau XBP teman-teman. Nah, Dok, kita punya kurang lebih 7 menit lah ya, 6 sampai 7 menit ya untuk menjawab pertanyaan beberapa teman-teman. Sembari teman-teman boleh bantu kami untuk mengisi survei ya webinarnya sebentar. Oke, ini surveinya 14 Maret ya teman-teman ya, hiraukan aja tanggalnya ya. Oke, harusnya udah tampil nih surveinya. Nah ya, silakan sambil diisi, sambil kita ke tanya jawab nih, Dok. Boleh. Nih, pertama dok, strategi utama untuk meningkatkan produk penjualan kita, Kak. Gitu. Sebenarnya tadi udah disebutin, mungkin singkat aja buat oleh-oleh teman-teman, kalau PR-nya adalah meningkatkan penjualan, strategi utamanya itu apa, dok? Strategi utama untuk meningkatkan penjualan. Betul. Pertama, produknya dikenalkan dengan baik melalui short video ya, bikin semenarik mungkin. Kemudian dikenalkan melalui live streaming juga, tapi live streamingnya cari waktu terbaik. Cari waktunya kamu untuk yang skincare itu punya waktu-waktu tertentu, di momen Ramadan berbeda dengan di hari biasa, fashion berbeda lagi. Kenali, dicoba dulu, dicoba dulu sampai kamu mendapatkan best time kamu seperti apa. Kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, pastikan kamu mengenalkan produknya dengan benar, jujur, dan yang terbaik yang kamu bisa gitu. Jadi nanti dan review itu menjadikan benar-benar rapor untuk kamu. Jadi belum tentu produk menurut kamu bagus, belum tentu menurut masyarakat juga bisa diterima, belum tentu. Hmm. Jadi nanti kalau misalkan dari reviewnya bagus, oke berarti kamu untuk works itu produk untuk kamu jual lagi gitu. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Oke, jadi itu ya teman-teman yang tadi tanya untuk strategi penjualan ini kebetulan anonimus. Ini ada pertanyaan bagus banget, dok, dari Kak Siti Sania. Apa hal yang paling sulit yang pernah dilewati dan bagaimana caranya tetap konsisten di awal-awal membangun bisnis walaupun penjualnya misal masih nol, Kak? Wah, ini menurut aku mungkin pertanyaan sejuta umat dan boleh di-share pengalamannya HNH seperti apa, dok? Apa hal yang paling sulit dilewati mungkin gini ya untuk para seller itu tantangan di ketika saya masih pemula sama saya udah besar udah lebih besar lagi ketika nanti makin besar lagi pasti berbeda ketika saya nggak ada penjualan itu kita ya pertama tantangan yang paling sulit kita harus ada gaji karyawan tapi kita harus tetap ada penjualan itu yang paling sulit dilewati pasti tapi ketika makin besar tantangan yang paling sulit sekarang adalah gimana mempertahankan kita biar zero mistake. HNH harus zero Hmm. miss karena HNH sekarang udah cukup besar, udah cukup dikenal. Di mana banyaknya orang yang mau menjatuhkan. Kita nggak boleh nih harus, jangan sampai ada kesalahan. Host live streaming jangan sampai salah ngomong. Dikit direkam, dijatuhkan, kelar deh, ya kan? Jangan sampai salah deskripsi, jangan sampai ada kesalahan, jangan sampai kita berusaha zero mistake. Nah, sekarang udah di situ levelnya. Jadi, setiap apa ya level setiap proses itu pasti ada tantangannya masing-masing kayak gitu sih Kak. Nanti pasti Kakak kalau udah Oke. makin
perjalanan makin berasa tantangannya berbeda, dan bukan berarti kayak oh aku makin besar nih tantangan aku lepas nih, sekarang aku udah ada penjualan terus. Kan tadi kalau apalagi kalau nol penjualannya nggak ada, oh nanti aku udah ada rame nih penjualannya nggak ada tantangan. Nggak kayak gitu, tantangannya berbeda lagi, bahkan lebih berat lagi gitu. Jadi hidup adalah Bener, perjalanan gitu. bener, 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 bener. Apa namanya, performa bisnisnya upgrade, tantangannya juga upgrade ya teman-teman ya. Tantangan juga upgrade gitu. Oke, dua pertanyaan terakhir, Dok, izin. Eh, Ini pertanyaannya tadi mana ya? Oke, Dok, kalau untuk seller yang pemula atau merintis, yang paling eh. penting itu apa sih, Dok? Jumlah followers atau bagaimana? Dan tips percaya diri di depan live dong, Dok. Nah, ini mungkin pertanyaan menarik nih, Dok. Kayaknya kalau misalkan sales pemula tuh kayaknya ada syarat minimalnya ya Kak kalau mau live ya Kak. Ya. Kalau Yaitu seller harusnya bisa langsung live. Kalau akunnya bisa akun langsung seller ya. live. Mm-mm. Yang akun yang bukan seller yang ada followers Pemasaran minimum. baru ya. Hah, betul. Berarti harusnya nggak ada syarat followers dong kalau kayak gitu. Kita Mm-mm. gas aja kalau menurut saya, ya kan? Berarti kita gas aja. Selama menurut TikToknya aja tidak ada batasan, berarti kita bisa start gitu sedini mungkin. Tapi yang terpenting gimana caranya kita bikin video yang menarik. Karena kadang kita ngeliat followers kecil, videonya bisa jutaan, bisa FYP. Berarti itu Benar. yang membuktikan TikTok itu semua bisa berpeluang. Yang penting menghadapi Ramadan ini, kalau misalkan menghadapi kita ngomong momentum atau apa tuh, yang penting stok jangan kedodoran. Kemudian kita eh, tadi strategi-strateginya dipersiapkan kayak gitu, biar kita itu udah susun nih, berarti kita sudah meetingkan dulu biar siap gitu. Jangan cuman asal-asalan mau bikin video toto FYP ya terus nggak siap gitu. Nah itu yang susah juga gitu sih. Oke. Wah, ini makin banyak fansnya ya. Padahal udah mau closing nih, dokter kecintaan aku katanya. Ah, Oke, banyak banget nih fansnya nih kayaknya nih, Dok. Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan eh, pamungkas. Berarti sebentar aku cek. Tadi mana yang aku tandain ya. Oke. Em, dari Kak Idam, Dok. Live dalam sehari itu perlu berapa lama sih, Dok? Terus apakah perlu punya banyak akun live? Satu lagi, bagaimana maintain affiliator? Oke, jadi dalam sehari itu minimal kita 2,5 jam ya kalau nggak salah tuh Hmm, dari TikTok itu 2,5 jam. rekomendasinya betul. Ya rekomendasinya jangan terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat itu dari TikToknya juga belum mengoptimalkan penyebaran Ya, dari video live kamu gitu ya. Kemudian dari kalau misalkan kamu pakai ads juga ads kamu tuh belum optimal gitu ya. Terus kemudian kalau bisa setiap hari rutin jamnya jangan berubah-ubah kecuali dalam tahap kamu trial. Misalkan kamu ya, trial mesin yang optimal yang mana nih pagi atau siang atau sore atau malam gitu. Misal contoh saya udah tahu nih, oh selama Ramadan saya optimal tuh habis terawih. Ya udah saya optimal tuh setiap hari kalau bisa saya terawih, habis terawih saya live terus. Makanya saya nggak pernah bukber di luar tuh Kak selama Ramadan ini karena saya live iya, terus habis tarawih karena nggak kekejar kalau bukber di luar gitu. Karena nanti kalau bener, bukber kan trafiknya hancur lagi gitu. iya Ada betul, perjuangan, ada sacrifice lah ya. iya Terus iya, kemudian, costnya lah itu ya, Dok ya. terus kemudian tadi apa lagi pertanyaannya? Selain live-nya Oh, apa lagi? affiliate untuk Oh, memaintain affiliator itu seperti apa sih? untuk maintain affiliate, kalau kita kebetulan punya tim karena saya udah fokus ke yang Hmm, lain. Tapi saya lihat sih kalau tim kita tuh pakai Excel, kita punya QL spesialis yang nanti tuh Excel eh, Excelnya itu kita untuk mengelis affiliate-affiliate mana yang sudah post video, kemudian mana affiliate. Terus kan ya, sebenarnya di TikTok juga udah kelihatan kan dalam per bulan benar-benar, affiliate mana yang bagus dalam penjualan, affiliate mana yang paling top tier gitu kan. Nah, nanti ya, affiliate-nya itu eh, kita bisa optimalkan untuk kita kirimin support kirim produk gitu. Aku rasa affiliate-nya akan lebih seneng sih. Jadi dia akan lebih betul, semangat tuh. Itu memaintain affiliate gitu sih. Kita support affiliate-affiliate yang memang ya, secara penjualan top-top gitu. oke. Benar, teman-teman. Fiturnya ada banyak kok, bisa kirim sampel gratis. Bahkan teman-teman bisa bikin voucher live khusus buat creatornya. Jadi kalau ngulik seller center sih harusnya teman-teman nggak kurang-kurang fitur lah ya kasarnya dok ya. Bisa langsung dioptimalkan. Oke, itu tadi ya pertanyaan tadi itu menjadi penutup dari sesi
kita bersama Haena Skincare hari ini. Teman-teman, terima kasih yang sudah stay dari awal sampai akhir. Semoga yang stay dari awal sampai akhir benar-benar bisa cepat mengikuti jejak Haena Skincare. Dok, terima kasih banyak udah menyempatkan. Aku tahu dokter sangat-sangat sibuk ya, dan tim juga di balik layar. Ini ada beberapa yang ikutan juga. Kita sangat appreciate sekali. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berkelanjutan Amin. ya untuk teman-teman ya dok ya. Amin ya robbal alamin. Dan teman-teman pokoknya nanti habis terawih kalau mau langsung yang belum tahu Haena Skincare, emang gimana sih live-nya Haena Skincare, masih penasaran? Nanti ya jam berapa sih dok? Tepatnya setelah terawih itu biasanya kalau mulai benar-benar mulai Jam 8 Kak, jam jam 8 8. kali. Iya, Ya, sampai jam 11, 3 jam lah ya oke. kan. Hmm. Benar. Jadi kalau ada yang terawihnya versi yang panjang, yang lama, nggak perlu khawatir, mulainya jam 8 kok ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Ervando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout, ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Ervando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Vando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Vando Official Shop.